Kita masuk ke jurus 12 teman-teman semuanya. Masih dalam rangkaian 14 jurus humor yang ada di bukunya Pak Darminto M. Sudarmo almarhum yang berjudul Anatomi Lelucon di Indonesia. Buku itu saya sarankan banget buat teman-teman semuanya, apalagi yang sedang menyusun jurnal, skripsi, tesis, ataupun disertasi, ya. Karena meneliti humor itu buat gue menyenangkan banget, ya. Karena lo bisa dapat hal-hal yang sebenarnya luput dari pandangan lo hari-hari. Ketika lo melihat ini sebagai sebuah kesempatan, sebuah cara untuk mengekspresikan sesuatu yang tidak semua orang angkat, itu akan jadi lebih membanggakan sebenarnya. Di jurus ke-12 ini, gue akan bicara masalah estetika. Ya, kalau lo dengar kata-kata estetika, jujur memang di komedi, ya, di para komika atau komedian, tidak selalu menggunakan hal ini. Karena estetika ini lebih dinikmati di panggung pertunjukan, pameran, atau paket audiovisual. Jadi pendekatannya nggak murni perilaku ataupun verbal, nggak murni seperti itu. Tapi apakah ada? Karena estetika itu sangat memandang keseimbangan segala. Gua nggak paham dari sisi seninya ya, estetika itu seperti apa. Tapi kalau dari sisi komediannya, estetika itu memang agak sedikit berbeda pandangannya dengan jurus-jurus humor yang sebelumnya. Kalau lo mau tahu apa sih yang paling bisa dijadikan contoh, kalau lo pernah nonton film Fantasianya Walt Disney, nah itu contoh betapa estetika itu menjadi salah satu pertaruhan kredibilitas kesenimanan seorang Disney, ya. Film itu memang memenuhi estetika yang dimaksud. Nah, teman-teman sekalian, kalau lo tidak nyaman dengan penggunaan estetika, sah-sah aja, itu kan pilihan. Gue sendiri memang tidak pernah menggunakan ini karena memang lebih kental ke arah kesenian sebenarnya. Pertunjukan iya, tapi bukan pertunjukan seperti komik atau komedian yang lo lihat, sama sekali berbeda karena ini punya estetika ke arah kesenian, lebih kental ke arah sananya, bukan masalah lucu atau enggaknya. Lucu-lucu tapi bukan berarti lucu yang hahaha yang ngakak, itu enggak. Lo nggak akan mendapatkan LPM tinggi atau live per minute tinggi di sini karena bukan itu memang yang menjadi target utamanya. Tapi apakah ini menyenangkan untuk disaksikan, untuk dinikmati? Sangat menyenangkan. Lo mungkin lihat ada lukisan yang bagus banget tapi lucu gitu loh, atau mungkin karya-karya lain yang sebenarnya secara estetika ini bagus banget, humornya dapat tapi memang nggak kental. Waktu itu dari ke gue share kalau estetika terkait sama karya-karyanya Charlie Chaplin gimana? Oke sih. Tapi kalau estetika gue lebih seneng patokannya bukan Charlie Chaplin, tapi si gue lupa satu lagi namanya itu orang tuh ya. Dia itu yang masih film hitam putih tapi menggunakan pendekatannya estetika, pendekatan sinematografi gitu. Itu juga sebuah karya yang bagus untuk dinikmati. Teman-teman sekalian, estetika ini biasanya akan sangat banyak lo temukan pada karya-karya yang sifatnya kesenian banget, art banget deh, patung, lukisan, seni instalasi, dan lain sebagainya. Mungkin nggak ya seorang komedian juga membuat seni instalasi dengan menggunakan pendekatan humor? Sangat mungkin. Gue orang yang sangat suka sama barang-barang seni, apalagi barang-barang yang ada nuansa humornya. Meskipun agak jarang ya, tidak seperti karya-karya lain. Justru kelangkaan karya inilah yang bikin produk estetika humor ini juga menjadi sesuatu yang enak untuk dinikmati. Karena kenapa? Karena nggak banyak. Sama ketika bukan gue yang bikin sih, gue hanya tergabung di situ. Ketika gue bergabung sama Institut Humor Indonesia Kini, yang pertama kali kita jual itu adalah perpustakaannya. Namanya The Library of Humor Studies yang ada di Menara DDTC di Kelapa Gading. Dan dari tahun 2016 perpustakaan itu dibuka untuk umum. Pesertanya atau pengunjungnya sumpah nggak banyak. Dalam setahun nggak sampai belasan tuh, dikit banget memang karena memang minat baca kita memang rendah. Nah, kesenian pun sama. Ini agak spesifik ya. Marketnya kecil banget, tapi bukan berarti nggak ada. Banyak orang yang terlibat di sana, tapi nggak sebanyak yang menyukai humor pada umumnya. Jadi untuk estetika ada, tapi tidak banyak.
Karena teman-teman harus ingat bahwa humor itu kan nggak cuma melulu komika atau komedian, nggak melulu cuma orang-orang yang lucu-lucu seperti itu, tapi juga adalah benda-benda kesenian yang ada unsur humornya. Jadi tidak harus seperti komedi verbal atau komedi perilaku. Mohon dipisahkan dua hal tersebut, karena yang sampaikan gue di sini 14 jurus ini lebih kepada apa yang ada di kehidupan nyata, humor itu seperti apa. Masih banyak lagi mungkin yang belum terungkap dari buku ini sebenarnya. Dan itulah jadi tugas kita, para pecinta humor, seperti gua dan teman-teman juga yang menyaksikan video ini, untuk coba menggali lebih dalam lagi. Karena kalau jujur aja, pertama kali gua ngomong ini ke teman gua, seorang komedian, dia bilang, emang ada share gitu. Ya ada, emang ada hubungan sama seni, banyak gue bilang. Banyak semua orang yang nggak tahu. Bahkan ketika gue bilang humor itu ada teorinya, mereka menolak. Nggak ada. Humor itu ya humor itu gift dari Tuhan. Nggak semua orang bisa dapat hal seperti itu. Tapi gue bilang, dulu mungkin lu nggak percaya bahwa humor bisa dipelajari. Tapi sekarang ada platformnya lagi. Ada metodologinya untuk belajar humor. Ada caranya, ada bukunya. Buat gue semua yang didasarkan pada pengalaman budaya dan empirik itu bisa dibukukan dan bisa dilatihkan. Silakan aja, masalahnya kita mau nggak memulai untuk membuka. Gua sama teman-teman Paski memang sedang berencana untuk membuka sekolah komedi tersebut. Bukan untuk, kalau IHI kan kita melatih humor itu untuk orang-orang non komedian, tapi kalau Paski itu dia akan bikin pelatihan untuk orang menjadi komedian. Karena kan harus dipegang sama para komedian yang ada di tanah air, itu yang membedakan. Nah, balik ke estetika ini teman-teman semuanya, gua hanya pengen kasih tahu ke lu semuanya, jangan menganggap bahwa humor itu hanya sesuatu yang patut ditertawakan aja, tapi ada loh humor yang patut diapresiasi. Mungkin karyanya tidak bikin lu terbahak-bahak kayak gue bilang tadi, tapi ketika lu tersenyum dan mengagumi sebuah keindahan estetika yang tampil di hadapan lo, itu jauh lebih dari cukup untuk mengapresiasi karya orang. Begitu. Gue bukan tipikal orang yang mabok ngelukis, lukisan gue nggak pernah bagus. Bukan nggak pernah bagus sebenarnya sih, nggak pernah jadi kalau ngelukis. Patung apalagi, ya. Kemampuan gue adalah bicara, dan kebetulan gue orang yang sangat mencintai buku. Jadi apa yang gue sampaikan ini bukan berarti nggak ada dasar literaturnya, ada dasar literaturnya. Sebagai seorang lecturer, sebagai dosen ya kan semua yang diomongin harus ada dasar literasinya. Nggak boleh sekedar ngomong pribadi, nggak boleh. Karena bedakan antara opini dan materi pengajaran. Materi pengajaran harus ada dasar literaturnya, nggak boleh asal ngomong. Kira-kira seperti itu teman-teman, kita akan ketemu di jurus-jurus berikutnya.